Selamat berkunjung kembali ke channel Sobat Sawit Indonesia. Kali ini kita berbicara mengenai kastrasi sambil keliling kebun ini. Kastrasi merupakan kegiatan atau pekerjaan membuang bunga pada tanaman kelapa sawit kita ya, sampai umur tertentu yang sangat tergantung pada varietas apa yang kita tanam. Seperti di lahan ini, varietas yang ditanam adalah PPKS 540, ada juga Sain 1 Kalabar, ada juga Topaz, dan masing-masing varietas ini memiliki masa mulai panen yang berbeda-beda. Seperti PPKS 540, menurut teoritisnya itu mulai panen pada umur 28 bulan, sehingga kastrasi kita lakukan tarik mundur 5 atau 6 bulan ke belakang, supaya pada umur 28 bulan sudah menjadi buah yang dapat kita panen dan menguntungkan secara ekonomis. Artinya sudah sekitar, target saya sekitar 5 kilo per tandan. Jadi ini walaupun buahnya sudah besar-besar, dan lahan ini adalah lahan berpasir yang membutuhkan kekuatan akar menyerap air dari dalam tanah yang sangat minim air karena berpasir, sehingga dia butuh batang yang kokoh dan akar yang banyak. Nah, di sini sudah saya aplikasikan pada saat-saat awal penanaman pupuk organik yang cukup menurut saya ya, dan saya berikan juga Mycorrhiza supaya akarnya bisa berkembang lebih banyak. Saya cobakan juga nanti sebentar lagi pupuk Hayati Bionensis supaya membantu penyerapannya maksimal terhadap unsur-unsur hara yang kita berikan berupa pupuk. Jadi memang tujuan kastrasi ini supaya pertumbuhan vegetatif. Dulu kita lebih utamakan ya pertumbuhan akar, batang, dan daun untuk memperkokoh tanaman. Terlebih ini memang bukan lahan mineral, ini lahan-lahan yang marginal lah, yang butuh kekuatan tanaman itu sendiri untuk menghadapi cekaman abiotik lingkungan sawit itu sendiri. Cekaman abiotik ini berupa cuaca, kekeringan lahan akibat musim kemarau, atau hal-hal lain di sekitar tanaman. Idealnya memang ini dompet. Pada saat keluar dompet ini idealnya kita melakukan kastrasi. Tapi karena di lahan ini terlambat kita lakukan karena kekurangan anggota ya, mau nggak mau kita lakukan belakangan. Awalnya rencana kastrasi ini dilakukan setiap 2 bulan, tetapi karena sesuatu hal yang tidak kita harapkan ya, jadi kita lakukan terlambat kemarin ini. Makanya kita lakukan sekarang ini dengan membuang bunga, bukan hanya bunga saja tetapi termasuk buah. Alat yang kita pakai adalah mata dodos yang paling kecil dan gancu untuk menarik beberapa buah yang sulit kita buang. Kalau bunga yang masih kecil itu gampang dipatahkan pakai tangan langsung. Tadi saya lakukan sendiri, dan yang sudah besar mau nggak mau ya harus pakai dodos dan gancu. Tetapi jangan sampai melukai pelepah sawit pada saat membuang buah tersebut. Karena ini merupakan kastrasi yang terakhir dan paling akhir, kita akan mengharapkan buah yang sudah jadi nanti begitu kita panen 5-6 bulan ke depan. Maka ini bunga jantan tidak perlu dibuang karena akan digunakan sebagai media pengembangan Elaedobius camerunicus, itu jenis kumbang yang dapat membantu penyerbukan kelapa sawit. Jadi bunga jantan tidak saya buang karena memang diperlukan untuk membantu penyerbukan, mengundang kumbang-kumbang penyerbukan. Jadi jika tidak dilakukan kastrasi, dikhawatirkan kelapa sawit berbuah secara tidak ekonomis buahnya ya. Buahnya tidak dapat dijual atau murah. Dan target saya memang karena ini memang lahan berpasir, saya ingin membesarkan batang serta mengutamakan pertumbuhan vegetatif. Beda dengan kalau di tempat lain, lahan saya yang lain itu kastrasi saya lakukan memang tepat waktu.
Nah, itu tadi cerita mengenai varietas PPKS yang ada di sini, dan ada lagi cerita sains atau palabar yang memang seharusnya sudah bisa dipanen secara teoritis pada saat umur 26 bulan. Lagi-lagi karena terlambat dikastrasi, mau nggak mau yang sudah terlanjur menjadi buah meskipun sudah lumayan besar, itu kita buang semua. Kita tinggalkan bunga-bunga yang sudah ada, termasuk juga bunga jantan kalau memang ada ya. Jadi kita pelihara untuk mengundang kumbang. Jadi kapan kastrasi akan kita lakukan untuk terakhir kali itu tergantung varietas yang kita tanam dan target kita sendiri juga. Saya punya target di sini minimal pada panen pertama itu buahnya BCR sekitar 5 kilo per tandan. Saya juga mempunyai tujuan untuk memperbesar batang lebih dahulu, lebih ke pertumbuhan vegetatif untuk menghadapi lahan yang marginal ini berupa lahan pasir. Begitu Sobat Sawit.